Ini pesan saya, nothing tulus, yang artinya jangan pernah berkolaborasi atau jangan tepatnya dalam dunia bisnis membuat perusahaan, membuat badan usaha dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak menyetorkan apa-apa. Nothing tulus. Saya akan cerita tentang nothing tulus. Nothing tulus apa tuh ya? Kadang-kadang kita ceritakan nothing tulus itu adalah tidak ada yang tulus di dunia ini. Nothing tulus. Ya, betul. Ya. Ini sebenarnya pernah saya ceritakan ya di buku saya Bisnis Primbon, bahwa saya ya untuk Anda yang mau berusaha atau bikin sesuatu perkumpulan, persatuan, ini pesan saya, nothing tulus, yang artinya jangan pernah berkolaborasi atau jangan tepatnya dalam dunia bisnis membuat perusahaan, membuat badan usaha dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak menyetorkan apa-apa. Ya, jadi kadang-kadang itu. Kita kalau lagi mau bikin bisnis, ngumpul, di situ ada orang yang sebenarnya kita nggak perlukan. Duit dia nggak punya, modal nggak punya, skill nggak punya, goodwill nggak punya, network nggak punya. Ya, tetapi karena dia ada di situ, kita ajak tuh. Kita kasih 5%, ya. Kita pikir itu baik. Enggak. Wah, itu nggak bener lah. Jadi, orang yang tidak menyetorkan apa-apa, itu biasanya gak punya tanggung jawab tuh, percayalah sama saya. Saya pernah ya, dulu waktu saya baru ngetop meledak ya, melalui Siapa Berani, orang pikir uang saya banyak banget. Alhamdulillah adalah ya, saya udah punya kelebihan uang, dari rumah ngontrak saya punya rumah sendiri. Saya ganti rumah yang makin besar, udah bisa nabung, ya, udah bisa beli mobil, dan orang melihat dan berita tentang saya dan diangkat jadi dijulukin Raja Kuis itu, wah, menjadi magnet bagi banyak orang. Ratusan orang kali datang ke saya, nawarkan ini, nawarkan itu. Saya tergoda juga. Saya pernah tergoda nambang batu bara di Banjarmasin, rugi sampai 3M zaman itu loh, tahun 2000 awal. Kalau sekarang udah berapa? Dan itu uangnya uang halal semua, saya jamin, dari kerja keras saya. Hilang. Wah, saya ditipu banyak sekali. Itu yang saya ceritakan dalam Bisnis Primbon. Saya ingin menyampaikan satu cerita ya. Banyak sekali kadang-kadang ada orang datang nggak dikenal atau dikenalkan teman gitu. Kemudian punya proposal. Wah, saya udah ini nih. Wah, proposalnya bagus sekali, ngomongnya jago gitu. Ujung-ujungnya dia minta kita invest. Ya. Ya, saya invest di beberapa. Apa yang terjadi? Nggak jalan. Begitu nggak jalan, kenapa nggak jalan? Iya Pak, ini kemarin jual gini. Paman saya yang di sana itu, yang kemarin saya janjikan bisa bantu, ternyata jabatannya digeser Pak, gitu. Terus gimana? Iya Pak, jadi perusahaannya udah nggak jalan. Saya bilang, kenapa lu nggak ngelapor? Iya Pak, ini baru mau ngelapor, tapi Bapak sibuk sekali. Dan celakanya dalam bisnisnya, di mana dia tidak invest sama sekali. Tidak invest sama sekali, dia digaji. Saya pikir lama-lama, kita gaji dia aja nih. Dan tidak ada gitu tanggung jawab juga untuk membalikan. Saya bingung nih. Kita begitu bikin usaha, ya, kita yang invest, di sana katanya punya proyek gitu ya. Kemudian kan kita ada pembagian saham tuh. Walaupun misalnya kita mayoritas. Ya, saya misalnya 70, dia 30, ya. Begitu rugi nih, kok yang nanggung saya sendiri gitu. Dia mah nggak ada tanggung jawab sama sekali. Jangan-jangan dia mencari korban yang lain dengan proyek yang sama, dan itu terjadi. Ya, sejak itu saya, ya, tiap kali saya diminta untuk seperti itu, saya udah nggak mau. Saya nggak mau. Jadi kalau ada orang, ya, cuman modal proyek, modal inilah, modal kenal sama orang dalam lah, ya, modal ide bisnis lah. Kalau bisa ini saran saya, suruh dia invest sedikit aja, dulu nyetor dong, biar ada tanggung jawab.
besar, kecil, itu nomor 2. Biar ada tanggung jawab. Dan ada batas tertentu tuh. Kalau dia minta gaji, nggak boleh gede-gede. Gajinya harus untuk kehidupan lu aja, untuk running aja. Kan lu dapat saham. Saya kemarin keceblos, idenya dari saya, dia yang kerja, dia minta gaji, dia nggak nyetor. Waduh, ini seorang Helmi Yahya aja bisa kadang-kadang lolos ya, dengan orang yang sangat dekat dengan kita. Dan saya pikir, kok iya ya? Kenapa begitu ya? Uangnya dari saya. Idenya sama-sama lah. Dan dia di situ digaji. Anda bayangkan, kalau perusahaan tidak jalan, yang rugi kan saya sendiri. Dia mah udah digaji. Ya, jadi ini menurut saya kan banyak sekali ya. Kan saya udah bilang dalam buku saya Bisnis Primbon, makanya silakan Anda baca, silakan Anda pesan ya di Helmi Yahya Store, Tokopedia dan atau Shopee. Ya, jadi saya ingin menyampaikan. Ya, jadi kalau bisa ya, saya udah bilang dalam buku itu bahwa kegagalan bisnis paling banyak itulah gagal memilih partner. Hati-hati. Gagal memilih partner. Hati-hati. Ya. Jadi kembali, nothing tulus. Jangan pernah kita berbisnis, membuat perusahaan, membuat usaha dengan orang yang nothing tulus. Karena dia tidak menyetorkan apapun. Kalau dia bilang dia punya intangible ya, hal-hal yang network, skill, segala macam, kita harus melakukannya bertahap. Dan kontrol. Dan kontrol. Saya dulu pernah juga, kenapa nothing tulus itu penting? Ada seorang sahabat saya, ahli dalam satu bidang, logistik sebenarnya, dan dia bercerita. Satu hari, teman saya jago banget. Jago banget. Pengalamannya panjang dalam bidang logistik. Satu hari, ya, dia membuat perusahaan dengan satu lagi pengusaha logistik yang hebat banget. Yang jauh lebih besar dari dia. Mereka bagi saham, kemudian ada satu orang. Ya, ada satu orang yang nganter-nganterin dia nih, nganterin teman saya ini, sahabat saya ini, pada saat mencari mitra, mencari partner untuk bikin perusahaan. Orang ini dikasih, ya, dia nganterin, dia nyetirin nih, sopir, dia nyetirin kemana-mana, mereka makan sama-sama, susah sama-sama, akhirnya dapat dan diputuskan, ya, dia dapat saham kecil lah, minoritas. Jadi mereka bertiga, ya. Investor itu besar, teman saya ini menengah lah, dan yang nganterin tadi paling kecil. Ini saya ceritakan di buku saya, Bisnis Primbon. Apa yang terjadi? Perusahaannya sukses loh. Nggak pernah terduga. Sang sopir yang ditolong ini, yang dikasih saham, which is skillnya sih biasa aja gitu. Berusaha untuk orang kalau dapat saham gratis itu kadang-kadang dia ingin ada dua hal, ya. Dia ingin menunjukkan ya bahwa dia worth it tuh. Layak tuh mendapatkan itu saham. Dan dia melakukannya dengan dua cara. Satu, dia bekerja keras. Dia kreatif, ya, dia kerja macam-macam supaya dia dianggap layak oleh partner-partner yang lain untuk mendapatkan itu. Bukan sekedar cuma karena nemenin pada saat di zaman susah, pada saat zaman pembentukan perusahaan. Tapi ada yang nomor 2, ini yang terjadi, tidak bisa diduga. Dia melakukan berbagai cara, ya, yang ingin membuat bahwa dia layak. Kalau yang pertama wajar. Dia respect pemegang saham lain. Yang kedua lain. Dia akan sikat orang yang nomor 2. Ya, dia akan sikat. Caranya apa? Dia ngejilat ke yang nomor 1. Ya kan? Kan sahamnya paling gede itu. Segala keputusan dia kan, kalau kita lihat diputuskan dengan suara terbanyak pasti menang. Dia jilat, dia sikat ya. Dia sikat sahabat saya yang mengajak dia, bayangin, dia sikat. Ya, dia macam-macam lah. Ya, mungkin dia lakukan berbagai macam cara sehingga the big boss menendang ya teman saya. Ya, dia dapat saham nambah dikit.
yang tadi, yang mantan sopir ini dan teman saya disikat. Orang begitu loh. Jadi itulah makanya saya bilang, dalam mencari partner itu nggak gampang ya. Jangan cepat memutuskan, kita partneran ya. Kan dalam buku saya juga saya pernah ngomong ya tentang bagaimana cara menentukan bahwa ini bakal menjadi partner yang baik. Ingat ya, partner usaha yang baik itu belum tentu teman bermain waktu kecil, teman sekolah, teman satu daerah, belum tentu saudara. Ada tes-tesnya tuh, baca di buku saya. Saya cuman ingat hari ini cuman akan memberikan tips saja. Ya, jangan bekerja bersama dengan orang yang nothing tulus. Berilah beban sedikit. Ya, berilah beban sedikit. Jadi semoga ini pelajaran yang sangat berharga ya, supaya kita sukses dalam berusaha atau dalam bidang apapun. Sekali lagi, kalau Anda mau bikin perkumpulan, persatuan, perusahaan, ya, jangan asal narik orang tuh. Berorganisasi juga begitu. Jangan asal narik orang. Lu nanti ini ya, lu nanti ini ya. Belum tentu jalan. Dalam berorganisasi saya pengalaman. Saya pernah membuat Perang Bintang Kobatama tahun berapa ya? Tahun hampir tahun 1995 tahun. Istora waktu itu jebol 14.000 orang ya yang masuk. Saya melakukannya hanya dengan 3 orang panitia inti. Di D-nya baru kita rekrut banyak pegawai. Kadang-kadang sebuah kerja besar ya dimulai dari sebuah tim yang kecil. Jangan sebaliknya ya. Kerjanya kecil tapi timnya gede banget. Sulit kita. Ya semoga ini menjadi nasihat yang bermanfaat. So, ya, jangan berusaha dengan orang yang nothing tulus. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.